Budidaya mina padi merupakan budidaya terpadu yang dapat meningkatkan produktivitas lahan sawah, yaitu selain tidak mengurangi hasil padi juga dapat menghasilkan udang. Sawah menjadi subur dengan udang pupuk kandang yang mengandung berbagai unsur hara, sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk. Udang juga dapat membatasi pertumbuhan tanaman lain yang bersaing dengan padi dalam penggunaan unsur hara, sehingga juga dapat menekan biaya penyiangan tanaman liar. Luas lahan pertanian dan perikanan di masa mendatang akan semakin berkurang. Salah satunya upaya yang potensial untuk dikembangkan dalam meningkatkan luas lahan pertanian dan perikanan adalah konversi lahan kering menjadi persawahan yang juga merupakan media budidaya perikanan, yaitu mina padi. Penelitian proyek mandiri ini bertujuan untuk meningkatkan desain mina padi yang aplikatif diterapkan di lahan kering sehingga dapat meningkatkan produktivitas lahan, memperluas lahan pertanian, dan upaya peningkatan pangan berupa tanaman dan udang. Tahapan proyek mandiri ini yang dilakukan terdiri dari merancang dan membangun sistem mina padi, uji kinerja sistem mina padi, budidaya udang dan padi, menyimpulkan dan memberikan rekomendasi sistem budidaya udang dan padi. Sistem mina padi dimulai dari merancang media mina padi untuk lahan kering yang dibuat dengan mencoret-coret tanah, menutupi kolam dengan terpal plastik, memasukkan media tanam padi ke dalam kolam, dan menata ruang udara sehingga tempat hidup udang. Uji kinerja sistem mina padi pada lahan kering yang telah dibuat menunjukkan hasil yang baik, yaitu mampu mengubah pengelolaan lahan kering menjadi sawah yang berfungsi sebagai tempat menanam padi sekaligus berternak udang. Laju penguapan udara pada sistem penambangan lahan kering ini adalah 0-90 liter per hari. Rancangan sistem berukuran 3 meter x 3 meter kali tinggi setengah meter. Ini dapat digunakan sebagai media budidaya udang faname dengan kepadatan 60 ekor meter per kubik. Pertumbuhan padi yang dilakukan pada media cukup baik dengan keunggulan media tanam dapat dipindah-pindah menyesuaikan ruang gerak udang. Rekomendasi akhir yang diberikan adalah sistem dan memiliki keunggulan karena dapat menjadi media budidaya berbagai jenis udang dan ikan, mungkin untuk membudidayakan berbagai tanaman. Layak menjadi pilihan model sistem terpadu untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Selanjutnya, kenapa saya memilih budidaya udang faname di media mina padi? Karena Indonesia menempati urutan ketiga terbesar setelah negara pengekspor udang di pasar dunia setelah Thailand dan India, yang dipaparkan oleh Syahdi pada tahun 2013. Berdasarkan klasifikasi jenisnya, pada dasarnya ekspor udang di Indonesia terdiri dari udang windu, udang faname, dan jenis udang lainnya, menurut Karisma pada tahun 2012. Jenis udang yang memiliki primadona ekspor Indonesia adalah udang faname. Rata-rata udang faname memiliki kontribusi volume ekspor mencapai sekitar 85%. Udang faname memiliki
karakteristik spesifik seperti mampu hidup pada kisaran salinitas yang luas, mampu beradaptasi dengan lingkungan bersuhu rendah, dan memiliki tingkat keberlangsungan hidup yang tinggi. Di Indonesia, udang faname dibudidayakan di 15 daerah provinsi termasuk di dalam Provinsi Jawa Timur. Apabila dicermati dan kontribusi produksinya, produksi udang faname terbesar di Indonesia disumbang oleh Provinsi Lampung, yaitu mencapai sekitar 19,43%. Selanjutnya nomor 2 disumbang oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan produksi sekitar 18,89%, sedangkan di peringkat ketiga disumbang oleh Provinsi Jawa Timur dengan produksi sekitar 13,2%. Nah, kenapa itu? Itu alasannya saya memilih proyek mandiri saya budidaya udang faname di Media Minapadi.